Saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat sore dan selamat bertemu kembali untuk kita semua. Selamat sore. Saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan, terima kasih atas kehadiran dan partisipasi kita semua dalam kegiatan katekesi ini. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Maria Febrianti, saya berasal dari Bima dan saya mahasiswa semester 3 di kampus IPA Santo Srinus Ruteng. Saya utusan dari kampus untuk membawakan katekese di sini dengan tema Ekaristi sebagai daya hidup umat beriman. Marilah kita mendalami makna Ekaristi lebih dalam untuk memahami bagaimana perayaan ini menjadi kekuatan yang menguatkan iman kita, memampukan kita untuk menjadi saksi Kristus di dunia dan mengubah hidup kita menjadi lebih seturut dengan kehendak Allah. Mari kita mengikuti katekese ini dengan penuh hikmat dan semoga katekese ini semakin membawa kita dalam iman dan kasih dalam Kristus. Tuhan memberkati kita. Marilah kita mengawali katekese ini dengan lagu Ekaristi, sakramen Maha Kudus, tubuh Tuhan dalam rupa roti, santapan rezeki umat Allah yang berjalan menuju ke surga. Para kudus serta para malaikat mengaturkan bakti penuh hormat tiap hari. Yesus kunjungi kami, menghidupkan tubuh dan darahnya. dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, sumber hidup kami. Kami bersyukur atas karunia Ekaristi yang Kau berikan kepada kami. Dalam tubuh dan darah-Mu, Engkau menguatkan kami, menghidupkan jiwa kami, dan mempersatukan kami dalam kasih-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami betapa besar daya hidup yang terkandung dalam Ekaristi, yang mengajak kami untuk semakin hidup dalam iman, harapan, dan kasih. Kami mohon ini semua ke dalam nama-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sebelum kita mulai katekese ini, marilah kita menggali situasi konflik ini dengan mendengarkan sebuah cerita. Kekuatan dari gereja Ekaristi. Berpendapat di sebuah desa yang damai, hiduplah seorang anak bernama Benedictus. Setiap hari Minggu, Benedictus pergi ke gereja bersama keluarganya untuk mengikuti misa. Namun, meskipun ia datang dengan penuh semangat, Benedictus merasa ada yang kurang. Ia tidak sepenuhnya mengerti mengapa orang-orang begitu antusias mengikuti Ekaristi, sakramen yang selalu dihidangkan di tengah misa. Ia tahu bahwa roti dan anggur yang diberikan adalah tubuh dan darah Kristus. Tetapi Benedictus merasa seperti itu hanyalah sebuah simbol dan belum bisa merasakan dalam kehidupannya. Suatu hari, ketika gereja merayakan pesta tubuh dan darah Kristus, Benedictus duduk di bangku gereja dengan pikiran yang penuh dengan pertanyaan. Setelah misa selesai, ia berjalan pulang bersama ibunya. Di jalan, ia melihat seorang tetangga tua, Pak Taufik, yang tampak lemah dan kesulitan berjalan. Pak Taufik adalah seorang yang selalu berbagi kebaikan dengan orang lain, tetapi belakangan ini ia terlihat sangat kelelahan. Benedictus teringat akan pelajarannya yang ia dengar dari gereja bahwa Ekaristi bukan hanya tentang menerima roti dan anggur, tetapi tentang menjadi saksi dan membawa kasih Tuhan bagi sesama. Ia merasa terdorong untuk membantu Pak Taufik. Dengan penuh perhatian, Benedictus mendekati Pak Taufik dan berkata,
Pak Taufik, bolehkah saya membantu membawa tas Anda pulang? Pak Taufik tersenyum. Terima kasih Benediktus. Sungguh tubuhku lemah, tapi hatiku berterima kasih atas perhatianmu. Saat mereka berjalan bersama, Benediktus bertanya, Pak Taufik, apakah Pak Taufik merasa lelah karena pekerjaan? Pak Taufik menggelengkan kepala. Tidak, Benediktus. Aku merasa lelah karena hidup ini semakin sulit. Tetapi, setiap kali aku menerima Ekaristi, aku merasa diberi kekuatan baru. Itu bukan sekedar roti dan anggur, tetapi tubuh dan darah Kristus yang memberikan kehidupan. Ekaristi mengajarkanku untuk memberi tanpa mengharapkan kembali, untuk hidup dengan kasih yang tak terbatas. Benediktus terdiam merenung. Ia mulai menyadari bahwa Ekaristi bukan sekedar ritual, tetapi adalah sumber hidup yang memberi kekuatan. Seperti tubuh dan darah Kristus yang menjadi hidup bagi umat manusia. Begitu juga Ekaristi memberikan kekuatan bagi umat untuk hidup dengan penuh kasih dan pengorbanan. Setibanya di rumah, Benediktus memikirkan kata-kata Pak Taufik. Sejak saat itu, ia tidak hanya melihat Ekaristi sebagai bagian dari perayaan Misa, tetapi sebagai kekuatan yang menghidupkan dirinya untuk membawa kasih Kristus kepada dunia. Benediktus memulai lebih peduli terhadap sesama, berbagi kebaikan, dan melayani orang lain dengan penuh kasih. Ekaristi yang diterima dengan iman benar-benar menjadi daya hidup yang menguatkan dan mengubah hidup umat Kristen. Bagi Benediktus, itulah kekuatan yang tak ternilai harganya yang membawanya untuk hidup sebagai saksi-saksi Kristus di dunia. Baik, terima kasih kepada Saudari Rene yang sudah membacakan ceritanya. Untuk mendalami cerita tadi, saya merumuskan beberapa pertanyaan untuk saudari-saudari sekalian. Pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan saudari-saudari setelah menerima sakramen Ekaristi yang diberikan oleh seorang imam atau uskup seperti yang dirasakan oleh Benediktus dalam cerita tadi? Saudari Angela. Oke, dari saya setelah saya menerima sakramen Ekaristi itu, saya sangat merasa bahagia. Saya juga merasa seperti sebagai Ekaristi bagi saya itu sebagai obat, terutama bagi pikiran buruk saya. Jadi sakramen Ekaristi itu sangat berguna bagi saya dan saya sangat bahagia ketika saya menerima sakramen Ekaristi. Baik, terima kasih kepada Saudari Angela. Mungkin ada lagi. Oke, terima kasih kepada Saudari Angela. Mungkin ada lagi. Oke, Saudari Elga. Kalau dari saya, perasaan saya setelah menerima Ekaristi itu yang pertama tuh lega, tenang, dan senang. Karena apa? Saya rasa tuh perlahan-lahan beban saya itu semakin berkurang dengan menerimanya Ekaristi. Oke, terima kasih kepada Saudari Elga. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Mengapa kita umat Kristiani diharuskan untuk menerima sakramen Ekaristi? Oke, Saudari Olva. Kalau dari saya, mengapa penting bagi kita untuk menerima sakramen Ekaristi? Karena di mana seperti yang kita ketahui bahwa kita adalah umat Kristen Katolik. Jadi penting bagi kita untuk menerima itu sebagai tanda dan lambang bahwa Kristus itu hadir dalam diri kita. Itu dari saya. Oke, terima kasih kepada Saudari Olva. Mungkin ada pengalaman dari teman-teman yang selaras dengan cerita ini. Oke, Saudari Elga. Dari saya pribadi, ini pengalaman kebetulan di kampung kami, saya punya nenek sendiri. Dia itu menerima sakramen, semua jenis sakramen dari sakramen baptis sampai nikah saat waktu pernikahannya dia. Kami bertanya sama dia, kenapa sebelum-sebelumnya tidak melaksanakan sakramen atau menerima sakramen tersebut. Dia bilang, saya masih belum mampu untuk secara sepenuhnya untuk menyerahkan diri saya kepada agama. Setelah saya memutuskan untuk menikah, di sini dalam diri saya muncul dan timbulnya niat yang begini. Oh, saya harus begini, sepenuhnya itu masuk ke dalam gereja Katolik. Jadi dia menyerahkan dirinya untuk menerima sakramen Ekaristi, sakramen baptis sampai sakramen perkawinan dan sakramen krisma dalam suatu waktu yang bersamaan. Oke, terima kasih kepada
dari Elga yang telah memberikan pengalamannya. Mungkin ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya akan menyimpulkan dari pertanyaan tersebut, yaitu cerita ini mengajarkan kita bahwa Ekaristi bukan hanya sekedar ritual atau simbol, melainkan sumber kekuatan hidup yang menghidupkan iman kita, seperti yang dialami oleh Benedictus. Ekaristi memberi hidup, memberi kita kekuatan untuk mengasihi dan melayani sesama dengan tulus, seperti yang diajarkan oleh Kristus. Melalui Ekaristi, kita diajak untuk lebih memperhatikan orang lain, memberikan kebaikan, dan menjadi saksi kasih Tuhan di dunia. Sama seperti tubuh dan darah Kristus yang memberi kehidupan. Ekaristi memberi kekuatan untuk menghidupi kasih itu dalam tindakan kita. Yesus Kristus menurut Santo Matius. Muliakanlah Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucapkan syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, Minumlah semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang kutumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminum, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, terima kasih kepada Saudari Anik yang sudah membacakan tes kitab sucinya. Oke, untuk mendalami tes kitab suci tadi, saya memberikan beberapa pertanyaan kepada saudari-saudari sekalian. Pertanyaan yang pertama, apa yang saudari tangkap dari isi bacaan Injil tadi? Oke, baik, dari saya bahwa makna dari suci yang kita dengar bersama-sama tadi, bahwa perjamuan itu sebagai simbol tubuh dan darah Kristus, di mana Yesus menggunakan roti dan anggur untuk menggambarkan tubuhnya yang akan dihancurkan dan darahnya akan ditumpahkan di salib. Roti yang dipatahkan menggambarkan tubuh Kristus yang akan disalibkan, dan anggur dalam cawan menggambarkan darahnya yang akan dicurahkan untuk pengampunan dosa umat manusia. Ini menjadi simbol yang digunakan oleh gereja dalam sakramen Ekaristi. Baik, sekian jawaban dari saya. Baik, terima kasih kepada Saudari Olva yang sudah menjawab pertanyaannya. Mungkin ada lagi? Oke, kalau tidak ada, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apa pesan yang saudari-saudari ambil dari bacaan Injil yang didengarkan tadi? Oke, dari saya pesan yang saya ambil dari ayat kitab suci yang kita dengar tadi, yaitu kesetiaan dan pengorbanan Yesus Kristus. Di dalam perjamuan Ekaristi, umat diingatkan untuk selalu mengingat pengorbanan Kristus di salib. Ini adalah sarana untuk memperbaharui iman, memperdalam hubungan dengan Allah, dan juga untuk menerima pengampunan dosa. Baik, terima kasih kepada Saudari Angela. Mungkin ada lagi? Oke, kalau tidak ada lagi, saya menyimpulkan dari bacaan Injil tadi bahwa tubuh dan darah Kristus adalah kekuatan hidup kita, dan kita harus percaya dan setia kepadanya. Setelah kita mengikuti katekesi tadi, apa aksi konkret yang bisa kita tawarkan untuk hal selanjutnya? Oke, Saudari Angela. Dari saya itu kita harus meningkatkan kesadaran, yakni menjelaskan pentingnya Ekaristi dalam kehidupan iman melalui percakapan sederhana dan berbagi pengalaman pribadi kita. Mungkin ada lagi? Baik, kalau dari saya itu contoh perilaku di mana menjadi teladan dalam mengikuti Ekaristi dan membagikan manfaat spiritual yang didapatkan. Oke, terima kasih kepada kedua saudari saya yang sudah menawarkan aksi konkret yang ditawarkan. Terima kasih atas partisipasi dan keterlibatan kita semua untuk mengikuti katekesi ini. Marilah kita menutup katekesi ini dengan berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu yang tiada henti.
terutama dalam sakramen Ekaristi yang Engkau berikan kepada kami sebagai sumber kehidupan dan kekuatan iman. Terima kasih ya Tuhan, karena melalui tubuh dan darah Kristus kami diperbarui dan diubahkan. Semoga pentingnya Ekaristi menjadi pusat kehidupan rohani kami dan selalu berusaha untuk hidup dalam kasih dan cinta-Mu. Kami menyerahkan doa ini kepadamu dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.